Benar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membedakan dosa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Judul ini itu akan membuat orang bertanya-tanya bagaimana membedakan dosa. Dosa ya dosa gitu Pak Paul ya. Tetapi apa yang Pak Paul maksudkan dengan mengangkat judul ini? Ada kecenderungan kita sebagai orang tua Pak Gunawan ya. Itu nggak jelas ya dengan dosa. Sehingga kadang-kadang menyamaratakan semua tindakan sebagai dosa. Sehingga anak-anak itu tuh sedikit-sedikit ditegur. Nggak boleh dosa. Ini nggak boleh, ini dosa. Semuanya dianggap dosa. Tapi ada orang tua yang terlalu longgar. Nggak ada yang namanya dosa, semua boleh. Nah, jadi kita perlu ya sebagai orang tua belajar mengerti sebetulnya apa sih yang namanya dosa, sehingga nanti kita bisa mendidik anak kita juga untuk mengenal dan membedakan ini dosa atau tidak dosa. Begitu maksud saya. Nah itu bagaimana Pak mengindikasikan bahwa ini dosa dan ini bukan dosa gitu. Nah, sebelumnya kita memang harus jelas dulu dengan apa sih sebetulnya definisi hakiki dari dosa itu sendiri. Nah, kita tahu dosa adalah sebuah sikap atau tindakan melawan perintah Allah. Ya, jadi apa yang sudah tersurat dalam firman Tuhan itu yang tidak kita boleh langgar. Karena waktu kita melanggarnya itu adalah sebuah tindakan dosa. Itu sebabnya sebagai langkah awal kita sebagai orang tua mesti mengetahui perintah Allah sebagaimana tersurat di firman-Nya. Jangan sampai kita itu tuh cepat-cepat melabelkan ini dosa, ini dosa, ini dosa. Padahal kita tidak tahu sebetulnya apa tuh yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Jadi langkah pertama, orang tua sendiri perlu tahu firman Tuhan sehingga tahu apa tuh yang Tuhan perintahkan untuk kita semuanya. Nah, selain dari itu, nanti akan kita coba bahas Pak Gunawan langkah-langkah praktis ya untuk bisa menolong orang tua mengajar anak-anak ya apa itu dosa dan nggak terlalu sehingga cepat melabelkan dosa atau justru terlalu longgar mengatakan semua hal nggak dosa. Ya mungkin ini para pendengar kita ini juga sudah ingin segera tahu Pak Paul ya langkah-langkah apa itu yang harus diambil gitu Pak Paul. Yang pertama ini Pak Gunawan, orang tua perlu memisahkannya antara perbuatan membangkang perintah orang tua dan melawan perintah Tuhan. ini saya kira ini kita harus hati-hati sebagai orang tua. Kadang-kadang kita terlalu cepat mengidentikan perintah kita dan perintah Tuhan. Seolah-olah apa yang kita perintahkan pasti itu adalah perintah Tuhan pula. Sehingga sewaktu anak nggak mengikuti perintah kita langsung panggil itu sebagai dosa terhadap Tuhan. Nah, mesti kita ini hati-hati. Ya, belum tentu anak berdosa sewaktu ia misalnya menolak mengerjakan PR, main-main aja. Atau menunda-nunda makan atau mandi atau nggak mau membersihkan kamarnya. Jangan sampai kita itu tuh langsung dengan cepat menuduh kamu telah berdosa. Belum tentu ya. Karena apa? Karena ya memang hal-hal itu belum tentu dosa. Ya. Ada kalanya orang tua karena ingin mendapatkan hasil dengan segera, maka mengancam, menakut-nakuti anak dengan menyebut-nyebut dosa. Nah ini dampaknya nggak sehat buat anak karena ini Pak Gunawan lama-lama anak bisa-bisa pertama terlalu takut, cemas karena merasa waduh banyak sekali larangan yang telah dia langgarnya. Dia melihat dirinya sebagai anak yang buruk, anak yang dikutuk Tuhan, anak yang nanti akan dihukum Tuhan karena telah banyak berbuat dosa. Kan jadi kasihan anak kita. Atau ada reaksi yang kebalikannya Pak Gunawan. Ada anak-anak karena terlalu dibombardir oleh orang tua, ini dosa, ini dosa, ini dosa, akhirnya bereaksi keras, justru menolak, nggak mau lagi tuh menerima orang tua berkata ini dosa, meskipun itu sungguh-sungguh dosa, dia nggak peduli, dia justru melawan, dia nggak pusing lagi ini dosa apa nggak dosa. Jadi kita mau menghindari dua reaksi yang ekstrim ini dari anak, maka pertama-tama kita harus berhati-hati jangan mengidentikan perintah kita sebagai orang tua sebagai perintah Tuhan karena belum tentu sama. Seringkali orang berlindung dalam hukum Tuhan yang berkata hormatilah orang tuamu. Jadi kalau dia tidak nurut atau membangkang itu dianggap melanggar
hukum kelima itu gitu Pak Pol. Nah, masalahnya adalah orang tua perlu memahami apa tuh yang Tuhan maksud ya dengan menghormati orang tua. Sebetulnya kalau kita terjemahkan secara praktis, kata hormati orang tua di situ adalah jangan sampai kita itu pertama kurang ajar kepada orang tua. Disrespectful. Tuhan melarang itu karena kita tahu ini adalah perintah yang Tuhan mau teruskan. Karena orang yang berani kurang ajar kepada orang tua, nantinya tuh tinggal tunggu waktu berani kurang ajar terhadap Tuhan. Maka Tuhan sangat peka dengan kekurang ajaran. Waktu Musa, Tuhan suruh untuk hanya berkata kepada batu karang untuk mengeluarkan air. Musa dalam emosi marah malah memukul dengan tongkatnya 2 kali pada batu karang itu. Tuhan marah. Dan Tuhan berkata apa? Engkau telah tidak menghormati kekudusanku. Alias kamu kurang ajar. Nah, anak juga perlu hormat. Jangan sampai kurang ajar kepada orang tua. Dan yang kedua maksudnya menghormati orang tua adalah anak itu bertanggung jawab. Merawat. Gak boleh anak itu tuh mengabaikan, memasa bodohkan orang tua. Itu artinya. Nah, tapi apakah setiap kata dari orang tua itu identik dengan perkataan Tuhan? Sudah tentu tidak. Kita sendiri pun sebagai orang tua mengakui bahwa kita nggak selalu hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi nggak semua hal yang keluar dari mulut kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan pula. Ya, tapi memang kalau ukurannya adalah kita sendiri sebagai orang tua tidak mampu melakukan, Pak Pol ya, kita itu sulit memberikan suatu disiplin kepada anak. Jadi anak akan berkata, loh, papa sendiri atau ibu sendiri tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau itu yang kita jadikan suatu alasan memperbolehkan anak melakukan sesuatu kesalahan, kan kita tidak mendidik anak itu dengan baik. Maka kalau kita sendiri sadari kita itu nggak bisa melakukannya, nomor satu kita harus berusaha melakukannya. Karena sekali lagi kita menjadi panutan anak. Kalau sampai kita hanya bisa mengajarkan tapi nggak melakukannya, itu malah melemahkan otoritas kita. Namun dalam kasus-kasus tertentu, kalau memang kita itu sadar kita belum mampu, tapi kita tahu ini penting buat anak-anak kita ketahui, kita katakan, akui dengan jujur, saya sendiri belum bisa, tapi tolong dah kamu coba untuk lakukan. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Sehingga anak melihat bahwa kita itu tuh bukanlah seorang yang munafik. Kita mengakui kelemahan kita sendiri. Iya. Langkah berikutnya apa, Bapak? Orang tua harus membedakan antara selera pribadi dan kehendak Tuhan. Maksudnya begini Pak Gunawan ya. Saya berikan contoh, ada orang tua yang tidak menyukai mode rambut tertentu. Ya, anak-anak sekarang kan banyak mode-modenya. Atau perhiasan, anting-anting dan sebagainya. Nah, kita ini harus berhati-hati ya untuk menahan diri. Supaya tidak cepat melabelkan mode rambut itu sebagai dosa. Sebetulnya itu kan hanya masalah selera. Sama dengan musik Pak Gunawan. Kita ini mempunyai selera musik tertentu. Terus kemudian anak kita misalnya sering mendengarkan lagu-lagu rap misalnya deh ya. Waduh ilah. Kita memang harus hati-hati melihat liriknya. Sebab lagu-lagu rap banyak mempunyai lirik-lirik yang kotor. Yang memang benar-benar itu suatu sampah ya. Jadi kita mesti lihat liriknya baik-baik. Tapi kalau anak kita Inggris pun nggak bisa, ngerti pun enggak, hanya suka dengan dentuman-dentuman nada itu saja. Mungkin ya kita harus toleransi dan kita nggak cepat-cepat melabelkan itu sebagai sebuah dosa. Jadi apa yang berbeda dari selera pribadi kita mesti jaga ya. Jangan sampai kita terlalu cepat melabelkannya sebagai dosa. Ya, juga dalam hal berpakaian mungkin Pak boleh, atau juga yang lain-lainnya tuh. Banyak hal yang tidak cocok memang selera kita dengan selera anak. Dan itu memang kalau dilabelkan sebagai dosa ya anak akan bingung. Apa sebenarnya yang dosanya itu apa sebenarnya gitu tuh. Tepat sekali. Dan begitu anak-anak mulai menginjak usia remaja, kita mulai harus menjelaskan kepada anak. Semakin sering tercetus kata-kata, ya pokoknya nggak boleh. Nah, anak-anak tuh makin mempunyai anggapan bahwa percuma untuk berdialog dengan orang tua. Sebab pintu telah tertutup. Orang tua udah pikir apa, udah pasti nggak bisa berubah lagi. Jadi nggak usah lagi dah ngomong. Akhirnya anak-anak mulai nantinya itu mengembangkan kehidupan ganda. Di depan orang tua, dia memberikan tampilan yang sesuai dengan keinginan orang tua. Di luar orang tua, hidupnya ternyata berkebalikan. Ini yang kita mesti hindari. Jadi sebagai orang tua, kita mesti menjaga ya, hati-hati.
Jangan sampai menyamakan selera pribadi dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, tetapi ada kekhawatiran memang di dalam diri orang tua, ada termasuk saya itu kadang-kadang Pak Paul ya. Kalau anak itu sudah berpenampilan yang tidak sesuai dengan selera kita atau mengikuti suatu aliran musik tertentu gitu Pak Paul. Dan kita tahu bahwa itu sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang bukan mengasihi Tuhan. Lalu kita itu khawatir gitu. Apa ndak anak ini nanti terseret ke pergaulan yang keliru gitu. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya Pak Gunawan, yaitu kita sebagai orang tua perlu membedakan antara sesuatu yang tidak berdosa namun berpotensi menuju kepada dosa dan perbuatan dosa itu sendiri. Nah, tadi Pak Gunawan memberikan contoh tentang cara berpakaian. Misalkan anak kita anak gadis ya, udah remaja dan memakai pakaian yang terlalu terbuka. Nah, memang kita bisa ngomong sama anak dan anak bisa menjawab, kenapa? Nggak ada salahnya kok. Ini hanya pakaian aja. Orang juga pakai seperti ini dan sebagainya. Nah, kita bisa jelasin kepada anak bahwa memang kamu berpakaian seperti ini ya memang apa dosanya ya. Memang nggak ada dosanya. Tapi ini berpotensi menuju kepada dosa. Sebab nanti kamu pergi dengan teman-teman pria. Teman-teman pria kamu melihat tubuh kamu seperti itu. Dan nanti teman pria kamu bisa tergoda. Dan akhirnya kamu pun bisa tergoda. Nah, nanti masuk dalam dosa. Atau contoh lain lagi, misalnya mengunjungi klub malam. Anak-anak biasanya akan berkata, kenapa salah? Apa salahnya? Saya hanya di sana rame-rame, senang-senang. Saya hanya dansa-dansa. Kenapa nggak boleh? Dosanya apa? Nah, kita mesti jelaskan kepada anak, memang tempat itu sendiri, dansa itu sendiri, ya, bercengkrama dengan teman-teman itu sendiri, bukanlah dosa. Tapi ini adalah sebuah tindakan yang berpotensi menuju kepada dosa. Karena apa? Di tempat itu nanti kita bisa terlalu lupa daratan. Akhirnya misalnya mulai mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Nanti mulailah kita mabuk. Atau nanti ada orang yang memberikan kita obat-obat terlarang. Karena kita tahu di tempat-tempat itulah obat-obat terlarang banyak dijual. Atau kita bertemu dengan orang-orang yang memang berakhlak buruk dan kita menjadi mangsanya. Atau mereka berakhlak buruk, kita mengenal orang-orang yang berakhlak buruk, nanti akhirnya kita pun dipengaruhi oleh mereka. Nah ini yang firman Tuhan katakan di Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, sudah tentu duduk bersama orang yang berdosa tidak menjadikan kita berdosa. Betul itu. Namun, firman Tuhan meminta kita untuk tidak melakukannya. Oleh karena apa? Karena bergaul dan hidup bersama orang berdosa cenderung berdampak buruk pada diri kita. Nah, kita harus menjelaskan hal ini kepada anak agar ia mengerti alasannya mengapa kita harus memberinya peringatan. Ya, berarti kita harus menunjukkan konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung kalau dia tetap melakukan hal-hal seperti itu gitu Bang. Betul. Dan kalau satu waktu anak kita itu nggak bisa terima terus. Nah, mungkin sekali di saat itulah kita harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Yaitu benar-benar menghentikannya. Tapi poin saya adalah kita enggak dengan serta-merta melarangnya. Langsung nggak boleh. Dan langsung melabelkannya dosa. Itu yang saya kira kita masih cegah. Sehingga anak-anak nggak melihat kita itu seperti orang yang membabi buta. Ya, membabat semua hal, mengatakan semua hal adalah dosa. Dan kita harus hidup terpisah dari semua orang di dunia ini. Enggak ya. Kita mesti hati-hati jangan sampai bertindak sejauh itu. Namun, sekali lagi. Kalau kita sudah berikan peringatan demi peringatan, ajak dia ngomong berkali-kali. Tapi terus dia makin melakukannya dan kita makin hari makin melihat sikapnya pun, nilai-nilai hidupnya pun mulai bergeser. Di situ kita harus bertindak lebih tegas dan berkata, saya melihat perubahan pada diri kamu. Dulu kamu pokoknya pagi langsung kamu siap pergi ke gereja, kamu mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Sekarang enggak lagi. Karena kamu pulang sudah jam 2-3 pagi kamu nggak bisa bangun, dan kamu nggak rasa ada yang terhilang dalam hidup kamu, berarti ini sudah salah. Dan sebagai orang tua, saya nggak mau kamu hidup terus-menerus di dalam kesalahan ini. Maka, kita berikan dia sanksi. Kalau minggu depan, kamu tetap begini, berarti saya akan melarang kamu untuk keluar malam.
Nah, jadi kita harus ambil tindakan yang tegas agar jangan sampai anak kita makin tenggelam dalam lumpur. Ya, karena kita sebagai orang yang lebih dewasa itu tahu akibatnya gitu Pak Pol ya. Betul sekali. Dibandingkan dengan anak-anak yang katakan kurang berpengalaman dalam hal ini, tetapi ngotot seringkali gitu Pak Pol. Betul. Ya. Jadi sampai titik terakhir kita harus bersikap tegas. Iya. Pak Pol, mungkin masih ada hal lain itu yang seringkali kita menganggap itu sebagai dosa padahal sebenarnya bukan gitu Pak Pol. Orang tua harus membedakan antara nilai budaya yang dipegangnya dan nilai moral Tuhan. Misalnya ya, dalam soal membuang waktu. Nah, ini kan seringkali ini keluar dari mulut kita sebagai orang tua ya. Jangan buang waktu, jangan buang waktu. Nah, ada orang tua yang tidak nyaman berdiam diri dan menganggap itu sebagai kesalahan, sebagai kurang bertanggung jawab lah, males lah. Dan akhirnya jatuh-jatuhnya ke ini sebuah dosa. Nah, akhirnya si orang tua menerapkan tuntutan itu pada anak-anaknya. Nggak boleh tuh diam, nggak boleh tuh relax. Disangka itu sebuah tindakan membuang waktu. Dan dianggapnya itu tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan akhirnya dikatakan sebagai dosa. Nah, hati-hati. Besar kemungkinan ini adalah nilai budaya kita. Nilai-nilai di mana kita dibesarkan. Mungkin dulu orang tua kita seperti itu. Nggak bisa ngeliat kita duduk diam, langsung disuruh kerja. Kalau kita duduk diam dan nggak mau, kita langsung dimarahi, dikatai, males lah. Atau kita sebagai pelajar, nggak lagi belajar, dimarahi dan langsung dikaitkan dengan kamu itu tidak menjadi juru kunci yang bertanggung jawab. Tuhan telah memberi kamu kesempatan untuk kamu belajar, kamu nggak gunakan kesempatan untuk belajar. Nah, kita coba jelaskan kepada orang tua, saya telah mengerjakan PR saya, sudah selesai semuanya, saya mau relax. Tetap dikatakan, sudah selesai PR, kan masih ada buku yang mesti dibaca, kenapa nggak baca buku yang lain? Akhirnya kita terus dicekoki dengan konsep seperti ini, kita terpengaruh. Kita jadi orang tua, kita menerapkan hal yang sama. Nah, kita harus bedakan antara nilai-nilai budaya di mana kita dibesarkan, dan nilai moral yang Tuhan itu sudah tetapkan. Belum tentu sama. Jangan cepat-cepat langsung melabelkan itu sebagai dosa. Memang agak sulit membedakannya, tetapi ya kadang-kadang pengalaman kita itu yang membuat kita melabelkan ini sebagai suatu dosa. Padahal yang sebenarnya itu memang bukan, Pak Pol ya. Seperti tadi membuang waktu atau penggunaan uang yang berlebihan. Kadang-kadang kita maunya itu menerapkan kedisiplinan dalam diri anak ini. Tetapi akibatnya juga anak punya persepsi yang keliru tentang dosa yang sebetulnya dosa memang gitu Pak Pol. Betul, seperti misalkan membeli barang, tadi Pak Gunung bilang ya tentang menggunakan uang. Misalnya dah, kita mau membeli komputer misalkan begitu. Memang kita bisa beli komputer biasa, atau kita bisa beli misalnya nih ya, Apple. Kita tahu komputer Apple itu komputer yang bagus. Mempunyai banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah, kita tahu juga Apple itu tuh bisa bertahan lama. Ya, jadi Apple itu komputer memang yang dikenal berkualitas tinggi, sama seperti IBM, bisa tahan 10 tahunan dan sebagainya. Nah, anak kita misalkan berkata, kenapa kita nggak beli itu? Dan dia memang senang dengan multimedia misalnya, jadi dia benar-benar bisa manfaatkan. Karena di Apple banyak sekali ya hal-hal yang bisa dia gunakan untuk multimedia itu. Nah, bisa jadi kita tuh terlalu cepat berkata, kalau kamu keluarkan uang untuk beli komputer Apple ini, kamu berarti nggak mempertanggungjawabkan uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga akhirnya itu kita terlalu menekankan kepada anak untuk hidup bukan saja sederhana, tapi susah. Nah, kita mesti hati-hati. Sudah tentu memboroskan uang, jangan. Tapi kalau memang kita ada uang itu, dan kita hanya gunakan ini sekali-sekali, apa salahnya? Kalau kita setiap kali beli barang yang mahal-mahal, dan kita nggak gunakan, untuk apa? Itu salah. Tapi kalau memang hanya sekali-sekali dia perlu ini dan dia gunakan, nggak apa-apa. Nah, ada kalanya karena kita dibesarkan tidak seperti itu, kita menuntut anak nggak boleh sama sekali itu. Sedikit pun mempunyai barang yang sedikit mewah, sama sekali nggak boleh. Iya, seringkali juga kita itu mengatakan bahwa suatu kelemahan pribadi itu juga suatu dosa gitu Pak Pol. Apakah memang kelemahan pribadi itu suatu dosa itu Pak Pol? Nah, memang kelemahan pribadi nggak mesti ya merupakan sebuah dosa Pak Gunawan. Misalnya nih ya, ada anak yang memang susah sekali untuk belajar. Karena dia itu tuh belajar lebih cepat lewat
interaksi langsung, pengamatan langsung. Disuruh duduk, baca, aduh sangat mati susahnya. Nah akibatnya dia memang nggak bisa tuh mengejar atau mempunyai prestasi belajar yang setinggi orang-orang lain. Nah kita mesti hati-hati nggak melabelkan itu sebagai dosa. Ya. Nah saya juga mau terapkan ini pada diri kita sebagai orang tua. Ada kecenderungan kalau kitanya yang mempunyai kelemahan itu sendiri, meskipun itu adalah sebuah dosa, kita cenderung mengatakan itu bukan dosa. Tapi kalau orang lain yang punya kelemahan itu, kita katakan itu dosa. Tapi kalau kita yang punya itu kelemahan, kita katakan itu bukan dosa. Misalnya contoh yang sering terjadi, ada orang atau ada orang tua yang cepat berbohong. Kita nggak panggil itu bohong. Kita panggil itu ya asal ngomong aja, daripada nanti nyakiti hati orang, ya udah ngomong aja ini. Atau ya dia kan juga senang dengar ini, ya udah kita katakan. Tapi sebetulnya tuh intinya kita mengatakan hal yang nggak benar, yang nggak sesuai. Nah, tapi kita kan nggak mengatakan itu dosa. Kita nggak panggil itu sebagai sebuah kesalahan. Karena apa? Itu sebuah kelemahan pribadi kita. Jadi itulah sifat dasar kita sebagai manusia. Kalau itu menyangkut diri kita panggil itu kelemahan pribadi. Kalau itu menyangkut orang lain, kita katakan itu pasti dosa. Nah, jadi sama anak-anak kita juga mesti berhati-hati ya. Jangan cepat-cepat melabelkan kelemahan pribadi anak itu dosa. Dan jangan cepat-cepat melabelkan kelemahan pribadi kita sebagai bukan dosa. Ya itu memang akan membingungkan anak khususnya. Bahkan kita sendiri kadang-kadang ya bingung. Ini dosa atau enggak gitu Pak. Karena ada yang katanya bohong putih, bohong demi kebaikan, bohong untuk siasat dan sebagainya, itu strategi dan seterusnya. Memang agak sulit Pak Bos. Kita sendiri tidak jelas ini dosa apa enggak. Tapi paling aman kalau itu dilakukan oleh orang lain kita sebut itu dosa. Kalau untuk diri kita enggak. Dan ini menguntungkan sebenarnya buat kita. Betul, sekali itu yang kita lakukan ya. Jadi sekali lagi mesti hati-hati. Maka untuk benar-benar tahu ini dosa apa tidak dosa, kita harus kembali kepada firman Tuhan sehingga tahu apa tuh isi hati Tuhan. Kalau masih kurang jelas juga, kita bisa nanti bertanya ya kepada hamba Tuhan. Ya, jadi bagaimana Pak Paul tentang dosa ini sendiri? Ada satu lagi yang saya mau paparkan, yaitu orang tua harus menyadari bahwa dosa pada hakikinya keluar dari diri yang tidak ingin tunduk kepada Allah. Ya, dosa itu lahir dari keinginan untuk hidup bebas tanpa Tuhan dan tidak membutuhkan kasih karunia-Nya. Dan seringkali lahan dosa tersubur adalah hati yang keras. Sesungguhnya hati yang keras merupakan bentuk keangkuhan. Dan ini adalah dosa terselubung yang serius. Sejak anak-anak itu masih kecil, kita harus mulai memperhatikan. Apakah anak kita itu mempunyai kecenderungan untuk berhati keras. Kalau dia memang mempunyai kecenderungan berhati keras, kita harus amati. Karena hati yang keras, ladang subur munculnya dosa. Sebab apa? Tadi saya sudah singgung, dosa sebetulnya itu keluar dari keinginan untuk hidup bebas. Atau kalau kita balik, tidak suka diperintah. Jadi anak-anak yang berhati keras itu tuh, atau berwatak keras, tidak suka diperintah. Bahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, orang tua mungkin nggak melihat ini dari kacamata dosa. Tapi saya mau melihatnya dari kacamata dosa bahwa watak keras seperti ini nih sebuah ladang subur. Munculnya dosa dalam kehidupannya kelak. Maka kita mesti mewaspadai dari kecil. Misalnya, sejak anak kecil, kalau anaknya yang berwatak keras, kita mesti didik dia untuk berani mengakui salah. Untuk berani merendahkan diri dan meminta maaf. Hal ini perlu kita lakukan. Nah sekali lagi, bagaimana kita melakukannya? Mungkin kadang-kadang kita harus tegas dengan dia. Memaksa dia untuk meminta maaf. Tapi yang lebih sering yang harus kita lakukan adalah mengajaknya berbicara, menjelaskannya. Bahwa engkau telah melakukan kesalahan ini dan engkau perlu mengakuinya. Dan karena engkau sudah mengakuinya, engkau maju lagi satu langkah. Yaitu meminta maaf kepada orang yang telah kamu salahi itu. Dengan cara itu anak belajar untuk melihat diri, mengakui kelemahannya, keterbatasannya, dan untuk meminta maaf. Sehingga ini menolong anak untuk belajar rendah hati. Nah, waktu dia belajar rendah hati, berarti hatinya itu tuh nggak lagi terlalu keras. Sehingga nanti waktu Tuhan tegur dia atau apa, dia cepat mendengar suara Tuhan.
Iya, memang anak-anak ini sering menanyakan itu, baik kepada guru atau kepada orang tuanya yang mengatakan, menanyakan, ini dosa enggak sih? Gitu. Ini dosa enggak sih? Itu jawabannya bagaimana Pak kadang-kadang? Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang jelas ya, bisa kita langsung katakan ini dosa. Ya. Tapi ada hal-hal yang memang kurang jelas. Nah, kalau anak itu memang sudah mulai remaja, sebaiknya kita berikan penjelasan dan mengajaknya berpikir. Sehingga nanti yang dia itu akan serap dari kita sebagai orang tua adalah bukan hanya bentuk akhir dari dosa. Tapi kenapa kok sampai itu merupakan sebuah dosa? Ya, misalkan contoh tadi yang telah kita bahas. Waktu Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada batu karang, keluarlah air, Musa marah, Musa memukulnya. Nah, Tuhan melarang Musa untuk masuk ke tanah Kanaan sebagai bentuk hukuman kepada Musa yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok sampai-sampai Musa itu tuh yang udah bekerja begitu keras buat Tuhan, kok nggak bisa menginjakan kaki? Sebab kenapa? Sebab, nah, kita bisa katakan, pertama, batu karang itu menyimbolkan Tuhan. Jadi, Musa itu tuh benar-benar tuh seperti memukuli Tuhan. Benar-benar tidak ada respect kepada Tuhan. Kenapa kok itu begitu besar di mata Tuhan? Sebab Tuhan adalah Tuhan. Kalau orang nggak bisa lagi tunduk, nggak bisa lagi tahu anak-anaknya tetap tunduk dan hormat kepadanya. Nah, kita mesti menjelaskan dengan lebih rinci kepada anak-anak sehingga dia mengerti kenapa ini menjadi sebuah hal yang serius atau dosa di mata Tuhan. Nah, ini nih karena ada pertimbangan-pertimbangan ini. Sehingga nanti anak akan menyerap prosesnya ini, Pak Gunawan. Jadi yang berotoritas untuk mengatakan ini dosa atau tidak sebenarnya hanya Tuhan sendiri melalui Alkitab gitu Pak Paul ya. Betul. Nah, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan untuk ini? Firman Tuhan di Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sebetulnya resep untuk melawan dosa hanyalah satu, yaitu mengasihi Tuhan. Makin mengasihi Tuhan, makin menjauh dari dosa. Jadi, doronglah anak untuk mulai mengasihi firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, serta memikirkan isi hati Tuhan. Inilah cara. Terima kasih Pak Paul untuk penjelasan ini sehingga kita lebih mengerti tentang membedakan dosa. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membedakan dosa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau www.telaga. Salam sehat, pertanyaan Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan